Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa. Pada peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini, pemerintah mengangkat tema serentak bergerak mewujudkan merdeka belajar. Namun apakah selama masa pandemi proses belajar dalam dunia pendidikan sudah seperti apa yang diinginkan? Pemirsa, inilah dialog Nusantara Petang. Dan pemirsa, sudah bersama kita Mas Iman Z. Hairi, SPD, Kabid Advokasi Guru, Perhimpunan Pendidikan dan Guru. Selamat sore, Mas Iman. Selamat sore, Mbak Tasya. Ya, Mas Iman, bagaimana evaluasinya dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru soal pendidikan selama pandemi ini? Iya, pada Hari Pendidikan Nasional ini kesimpulan kami bahwa boleh kita bilang negara gagal meningkatkan kualitas pendidikan. Kami memang mencatat ada 5 pekerjaan rumah besar, Mas Nadiem, di sini yang sebetulnya belum bisa selesai seperti itu. Iya, yang pertama pada Hardiknas ini Pak Menteri ini memakai diksi frasa serentak bergerak. Kenyataannya kalau ini dimaknai sebagai gerakan bersama-sama dan juga gotong royong, sepertinya ini tidak ya. Misalkan kami catat ini ya, catatan kami ada 7. Yang pertama adalah mengenai kisruh program organisasi penggerak yang menyebabkan organisasi guru yang sangat besar PGRI, NU, Nahdlatul Ulama bahkan mengundurkan diri. Yang kedua, ini kita sama-sama tahu bahwa konsep Merdeka Belajar ini menduplikasi merek dagang PT Sekolah Cikal. Itu kita lihat ada kisruhnya, kemudian kan PT Cikal mengangkat ini ke media. Yang ketiga, hilangnya pelajaran sejarah dalam penyederhanaan kurikulum. Ini juga sangat berdampak karena saya sendiri guru sejarah. Dan yang selanjutnya, yang keempat adalah bagaimana proses penyederhanaan kurikulum ini kami merasa sepertinya tertutup, tidak transparan, serta tidak melibatkan semua pemangku kepentingan. Kami juga memperhatikan sepertinya beberapa lembaga LPTK ya tidak dilibatkan. Yang kelima ini juga kita memperhatikan ada kisruh mengenai frasa agama yang menurut beberapa ormas Islam di Indonesia ini hilang dalam peta jalan pendidikan Indonesia 2020-2035 yang disusun oleh Pak Menteri. Kemudian yang keenam, yang terakhir, 6 dan 7 maksud saya, yaitu adalah hilangnya kata Pancasila dan juga bahasa Indonesia dalam PP nomor 57 tahun 2021 mengenai standar pendidikan nasional. Dan yang terakhir, masih berkaitan ini yang ketujuh, berkaitan juga dengan pelajaran sejarah, ini pelajaran saya sendiri. Ini adalah penerbitan kamus sejarah yang dimana tokoh sejarah yang sangat penting itu tidak ada. Seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, Abdurrahman Wahid, Soekarno, dan lain sebagainya. Jadi itu 7 ya. 7 yang kita lihat dari catatan kami. Itu baru yang pertama gitu. Kita lanjut apa bagaimana ini? Iya, silakan. Iya, lalu juga ini kita singkat saja lah ya. Yang kedua misalkan ini kami catat. Iya, Mas. Lalu juga frasa mewujudkan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar ini kan ketika lahir sudah menjadi polemik. Yang pertama tadi saya sebutkan bahwa ini juga punya sebuah sekolah swasta. Meskipun akhirnya diprotes kemudian dihibahkan. Tetapi kemudian juga kita melihat ada episode Merdeka Belajar di mana pertama kita mengapresiasi dalam episode ini ada juga penghapusan ujian nasional, relaksasi dan realokasi dana BOS, itu patut kita apresiasi. Dan juga LPDP ini beasiswanya semakin diperluas terhadap sekolah, guru, dan juga berdampak terhadap pendidikan secara umum. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kami menganggap bahwa negara sepertinya gagal dalam pelayanan pendidikan selama pandemik. Ini ada beberapa catatan. Pembelajaran jarak jauh ini justru semakin membuka kesenjangan akses pendidikan antara siswa di daerah urban atau kota-kota besar dan di rural area atau pedalaman. Bantuan kuota internet ini catatan kami ya, hanya mampu diserap 35,5 juta nomor pengguna. Padahal ada sekitar 59 juta orang dan nomor yang terdaftar di Kemdikbud. Artinya keterserapannya sangat rendah. Dan di sisi lain intervensi negara selama pembelajaran jarak jauh kepada siswa dan guru di daerah 3T itu kan terjauh, terluar dan lain sebagainya, yang tidak memiliki gawai, laptop, dan internet juga kurang berdampak. Itu yang ketiga. Yang keempat, kemudian kita juga melihat bagaimana keputusan Kemdikbud dalam membuka sekolah serentak pada bulan Juli.
2021. Kami dari P2G menilai jika sekolah ingin dibuka serentak maka Pemda, sekolah harus memenuhi 5 syarat. Yang pertama adalah menuntaskan vaksinasi kepada seluruh guru dan tenaga pendidik secara nasional. Pada perhitungan kami pada bulan akhir April 2021, baru sekitar 746.000 guru divaksin pada tahap pertama. Padahal targetnya itu 5 juta. Nah, ini bagaimana? Terus yang kedua, sekolah terlebih dahulu harus mengisi daftar periksa. Kami di sini mengapresiasi karena Kemdikbud itu membuat semacam daftar periksa yang harus diisi, kira-kira prasyaratnya apa saja. Nah, tetapi kemudian ketika kami lihat sampai 2 Mei kemarin, ada sekitar 246.383 sekolah yang belum merespon dari total 535. Jadi artinya ada sekitar 40% yang belum merespon. Nah, ini bagaimana? Seandainya pun itu sudah diisi, ini juga harus diverifikasi dulu oleh Dinas Pendidikan Daerah, Kesehatan Daerah, dan juga dinas terkait yang ditunjuk untuk menjaga ini. Jadi artinya kami melihat sekolah memang jauh dari kata siap untuk sarana dan prasarana. Ketiga, P2G justru merekomendasikan agar Pemda dan sekolah merujuk kepada daftar tilik kesiapan sekolah yang dibuka oleh IDAI yang berisi ada 19 item. Sebab 19 item ini lebih terperinci, lengkap, dan hati-hati. Dan juga ini akan terlihat bahwa jumlah sekolah yang membuka ini akan semakin berkurang. Yang keempat, uji coba PTM. Pembelajaran tatap muka yang dilakukan oleh Pemda sebaiknya lebih selektif, melakukan validasi dan juga dengan tingkat akurasi tinggi dan juga evaluasi berkala. P2G memang sempat mengapresiasi Pemprov DKI yang hanya meloloskan 85 sekolah untuk uji coba dari hampir 1.000 sekolah yang ada di DKI. Di daerah lain kita lihat ini sampai ratusan gitu. Jadi jangan sampai seperti ini. Jadi kita ingin ini menjadi sangat hati-hati. Bagaimanapun di sini kita juga harus menambahkan beberapa hal seperti hotline untuk untuk pelaporan, dan bagaimana juga dinas-dinas terkait juga tetap mengawasi pelanggaran prokes dan juga yang terjadi di sekolah maupun selepas pulang sekolah. Seperti saya contohkan ya Mbak ya di sini, masker yang dipasang di dagu tidak jaga jarak, lalu juga karena mereka lama nggak ketemu ini malah pelukan gitu. Tadinya jaga jarak, tapi pada saat foto-foto malah berdekatan gitu. Ini sangat kami sayangkan. Ini terjadi loh ya beberapa pelanggaran di Bogor, Kabupaten Bekasi, Situbondo, Bukit Tinggi, Kabupaten Agam di Aceh, Kabupaten Pandeglang, dan juga di Batam. Yeah. Dinas Pendidikan Satgas Covid daerah juga tidak memberikan sanksi. Ini juga menjadi pelajaran. Artinya mereka ketika tidak mendapatkan sanksi, mereka melihat ini sebagai hal yang wajar saja. Itu catatan kami yang nomor 4. Sekarang nomor 5, kita meminta kepada Kemdikbud dan juga Pemda berkolaborasi dengan LPTK dan organisasi guru. Saya ulang kembali, LPTK, kita itu punya lembaga pendidikan tinggi, keguruan Mbak. Dan juga organisasi guru, dan kami harap ini dilibatkan gitu. Mereka sudah puluhan tahun gitu bekerja dari pendidikan. Misal mengadakan pelatihan blended learning. Artinya ketika kita melakukan pembukaan, separuh ini masih online dan separuh ini offline. Nah, kita harus bisa memix itu, memblending atau hybrid learning atau memadukannya gitu. Yang didasarkan jangan lupakan pedagogi digital. Karena kami melihat pelatihan selama ini hanya untuk keterampilan teknis. Bahasa teknisnya adalah user experience. Seperti kita memakai handphone, memakai aplikasi ini, tetapi tidak ada pendalaman mengenai nilai-nilai pedagogi digitalnya. Nanti itu kita akan terangkan lebih jauh. Artinya kita juga menghindari bahwa orientasi pendidikan ini lebih ke bisnis. Padahal yang harus kita lakukan adalah pelayanan terhadap pendidikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Iya, agar ada peningkatan kualitas guru, begitu ya? Betul juga, guru harus berkualitas. Yang kelima, ini mengenai rekrutmen 1 juta guru. Kami sangat mengapresiasi, artinya pemerintah sudah mencoba ya menemukan solusi, misalkan dengan dibukanya PNS untuk P3K misalkan. Kami mengapresiasi. Meskipun kemudian kita melihat di sini juga ada beberapa permasalahan seperti usulan Pemda dan juga usulan dari Kemdikbud itu berbeda gitu kan. Dan juga misal kami lihat di sini kami juga ingin mendorong agar ada afirmasi tambahan kepada guru honorer lain yang sudah lama mengabdi. Saya pribadi tidak iri gitu ya, saya masih muda, tetapi saya kasihan sama guru-guru yang sudah mengabdi sangat lama. Kenapa mereka tidak diberi poin lebih gitu? Sederhananya seperti itu. Jadi perhatian terhadap kesejahteraan guru masih kurang ya?
sangat kurang sekali betul. Dan yang ketiga ini guru PNS-nya tolong dibuka gitu, jangan hanya P3K saja. Ini kami melihat aspirasi karena saya sebagai kabin advokasi ini kan mengumpulkan curhatan-curhatan penderitaan para guru gitu. Dan juga kami menginginkan agar dibuatnya semacam SKB agar nasib kita ini seperti buruh gitu. Kita jangan terlalu melarat gitu ya. Kita memiliki standar minimum gitu. Nah, saya kira itu perlu dibuat SKB atau peraturan-peraturan yang menunjang hal seperti itu. Jadi singkatnya itulah 5 catatan kami kenapa pada akhirnya kami berkesimpulan bahwa negara gagal meningkatkan kualitas pendidikan. Tapi tadi masih ada beberapa harapannya. Baik. Seperti itu. Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut Mas Iman, tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Petang akan kembali usai jeda.